Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal ummatil muhammadiyah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati, saya muliakan Direktur Jenderal Pajak Bapak Dr. Haji Suryo Utomo, mata'anallahu bituli hayatih. Semoga Allah senantiasa memberikan beliau kesehatan dan memanjangkan usia beliau di dalam ketaatan dan bakti kepada negara. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin keluarga besar DJP yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita sudah mendengar arahan yang begitu dalam dari Bapak Dirjen, sampai-sampai saya menduga jangan-jangan Bapak Dirjen ini Amirul Hajj tahun ini. Karena begitu dalam yang beliau pesankan. Pertama, beliau bicara tentang mempersiapkan kesehatan, kemudian beliau bicara tentang aspek sosial, beliau bicara tentang aspek spiritual, dan terakhir beliau bicara tentang bagaimana transformasi seorang haji dari sebelum berangkat haji sampai sesudah melaksanakan ibadah haji. Satu paparan yang luar biasa, yang dalam hitungan saya itu 10 referensi yang dibaca kurang lebih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya hanya sekedar menambahkan sedikit saja karena kita dibatasi oleh waktu. Yang pertama, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana disebut di dalam Quran surat 22, di surat Al-Hajj mulai dari ayat 27, Nabi Ibrahim diberikan perintah untuk memanggil semua orang melaksanakan ibadah haji. Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, bagaimana mungkin panggilan itu disampaikan, sedangkan penduduk Mekah ketika itu baru 3 orang, yaitu Nabi Ibrahim, istri beliau Hajar, dan putra beliau Ismail. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan penegasan. Tugas kamu itu bukan bertanya tentang manfaat dari perintah, tetapi tugas kamu itu menjalankan perintah biar Allah yang mendatangkan manfaat dari perintah. Jelas sekali perintahnya, wa'adzin fin nasi bil haji. Panggil semua orang untuk melaksanakan ibadah haji. Perintah itu disampaikan di satu tempat yang bernama Jabal Abu Qubais. Sekarang tempat itu dibangun istana raja sebagai fasilitas jika ada keluarga raja, termasuk raja sendiri, jika ingin melaksanakan ibadah haji. Nabi Ibrahim naik ke tempat itu, sehingga karena ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil semua orang ketika itu 4000 tahun yang lalu untuk melaksanakan ibadah haji, maka orang-orang Indonesia mengamalkan sunnah Nabi Ibrahim. Setelah mereka melaksanakan tawaf ifadah, rangkaian terakhir dari ibadah haji, mereka naik ke Jabal Abu Qubais. Yang orang Jawa woro-woro manggil orang kampungnya, wong kampung kenyong wis ning kene, ngadeg ning Jabal Abu Qubais, yo pada munggah haji, kan begitu. Dipanggil, ya dipanggil Lek Sariman, Pak Desaridin, semua dipanggil. Begitu pulang cerita, nyong wis manggil, di sana udah manggil, semuanya dipanggil. Tapi karena sekarang di Jabal Abu Qubais sudah ada istana, nggak boleh orang masuk ke wilayah itu.
manggilnya lewat WA, lewat video call. Wis kepenak saya ki haji nih wis, karena begitu. Wis pokoknya munggah, bayarnya gampang di BSI, nggak bisa bayar di kantor pajak, bayar hajinya di BSI. Wis pokoknya tunggu 10 tahun insya Allah bakal berangkat ke deleng nih, ke deleng Ka'bah ke. Lah kayak sih ngireng siapa kan gitu. Maklum orang Tegal. Itu yang hitam siapa itu? Yang dekat Ka'bah. Oke, wong Afrika. Lo kok ireng-ireng temen ya? Kan gitu kan. Lah kayak kon orang ireng baik kan gitu kan. Kayak kamu nggak hitam aja. Lewat video call sekarang manggilnya seperti itu. Kalau dulu manggil naik ke Jabal Abu Qubais, sekarang manggil lewat video call WA. Maka Allah mengatakan ya tu karijalan. Pasti mereka akan datang menyambut panggilanmu rijalan dengan cara berjalan kaki. Saya punya kawan orang Pekalongan tahun 2017 berangkat haji jalan kaki dari Pekalongan sampai Mekah. 11 bulan, 11 minggu, 20 hari. Jadi nggak pakai lama nunggunya 11 bulan, tapi sambil nunggu dia jalan. Mungkin yang mau nyampe tahun depan boleh kita jalan kaki dari depan, nanti pelepasan oleh Pak Dirjen. Dan menariknya modal kawan saya itu cuma 3,5 juta. Jadi dia jalan kaki untuk membuktikan ucapan gurunya. Kata gurunya begini, kalau kamu memang benar menjadi tamunya Allah, pasti Allah akan memudahkan perjalanan tamunya, bahkan Allah menyediakan fasilitas bagi tamunya. Tidak cuma seperti itu, bahkan Allah menjamin keamanan tamu-tamu yang datang ke sana. Kemudian dia tanya gurunya, Kiai, saya harus bawa uang berapa? Kiainya bilang, kamu ada uang berapa? 3,5 juta. Ya sudah, dengan modal segitu, coba kamu jalan sampai Mekah. Emang edan ini teman saya ini. 3,5 juta jalan kaki. Sampai Kuala Lumpur habis duitnya. Pusing dia. Waduh, berangkat terusin apa enggak ini? Terus dia telepon gurunya. Guru, ini gimana? Ongkos saya habis sampai Kuala Lumpur. Apakah saya terus? Lah terus gimana kalau saya buat makan dan sebagainya? Gurunya cuma bilang, ingat ayat Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Oh jadi saya sholat? Ya sholat. Sholatlah dia 2 rakaat siang-siang itu, minta hajat kepada Allah. Setelah sholat, tiba-tiba kepikiran karena dia harus jalan melewati perbatasan Thailand, dia datang ke kedutaan Indonesia di Malaysia, minta kartu pas untuk bisa melewati perbatasan. Ditanya oleh orang kedutaan, mau kemana mas? Mau ke Thailand. Ngapain? Melintas. Melintas kemana? Saya mau ke Mekah. Loh, sampean mau ngapain ke Mekah? Mau haji. Jalan kaki? Iya. Wah, luar biasa. Begitu lihat orangnya udah dekil, kurus, kasihan. Ada uangnya mas? Ya habis mak. Habis. Akhirnya urunan ngumpulin duit, kumpul $1.000. Alhamdulillah. Pertolongan Allah datang, $1.000 dapat. Wah nggak usah repot-repot, tapi tangannya tetap ngambil. Ampun repot-repot, nggak usah repot-repot, tapi tangannya tetap ngambil. Kenapa? Pertolongan Allah. Ya Allah, betul Allah nolong. Bisa lewat Thailand, bisa lewat Kamboja, bisa lewat Myanmar, bisa lewat Bangladesh, begitu lewat Afghanistan, lagi perang. Selamat alhamdulillah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Ayatnya membuktikan yaitu karijalan, mereka akan datang menyahut panggilanmu wahai Ibrahim dengan cara jalan kaki.
wa ala kulli dhamirin, bahkan ada yang naik unta kurus. Baru-baru ini ada berita orang berangkat haji dari Spanyol sampai ke Mekah mengarungi 8.000 kilometer dengan menunggang kuda. Orangnya nggak kurus, kudanya yang kurus. Min kulli fajjin amik, mereka datang dari semua arah. Ibrahim, bukan urusan kamu mereka dengar apa enggak. Bukan urusan kamu orang cuma ada 3 orang di Mekah atau lebih. Urusan kamu jalankan perintah, aku yang menjamin faidah dari perintah itu. Ini pelajaran haji. Hadirin yang dimuliakan Allah, haji tahun ini atau abad ini memang beda dengan haji tahun-tahun atau abad sebelumnya. Haji zaman sekarang lebih ringan. Fasilitasnya luar biasa. Saya masih ngalami haji 2012. Fasilitasnya serba terbatas. Meskipun sudah ada peningkatan. Tetapi yang sekarang lebih enak. Enaknya di mana? Pemerintah Saudi betul-betul memperhatikan kenyamanan di dalam beribadah. Sampai-sampai di Masjidil Haram itu banyak fasilitas yang memudahkan. Nggak kuat jalan, ada mobil golf. Ini muncul pertanyaan fikih. Bagaimana hukumnya tawaf dengan mobil golf? Ya kan? Belum lagi nanti ada orang yang tawaf sambil makan karena kelaparan. Ya kan, ketika dia labbaik, Allahumma labbaik, al-baiknya dimakan. Sehingga karena dia makan ayam al-baik, talbiyahnya ketukar. Al-baik, Allahumma al-baik. Oh, di Mekah itu al-baik di mana-mana itu. Hati-hati Pak yang berangkat haji, jangan sering-sering ke al-baik. Takut talbiyahnya ketukar. Bukan labbaik malah al-baik, itu aja. Sering-sering tawaf di Ka'bah, jangan tawaf di Bin Dawud. Udah itu aja. Karena kalau sering tawaf di Bin Dawud, kepikirnya fulus. Fasilitas lebih mudah. Pelaksanaan ibadah lebih gampang. Sekarang pembimbing itu pakai mikrofon, ada earphone yang ditempel di kuping. Saya nggak hafal doa. Tenang, tempel saja di sini earphone. Nanti kita tahu apa yang dibaca. Lebih gampang. Kalau dulu ngaji dulu setahun untuk bisa berangkat haji, sekarang nggak usah pakai ngaji. Wes pokoknya sehat, siap, jalan. Tapi apa yang menjadi masalah? Ketika fasilitas diberikan kemudahan, yang paling sulit itu adalah meraih keikhlasan. Ketika semua serba gampang, yang sulit untuk didapat adalah ketulusan. Kenapa? Karena kita sudah melewati satu kesulitan, yaitu kesulitan disebabkan fasilitas. Orang haji zaman dulu banyak yang gampang meraih pahala karena sudah sulit dengan fasilitas. Ujian pertamanya adalah fasilitas yang serba sederhana. Coba kita bayangkan hajinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tendanya dari kulit binatang. Yang kalau Arafah berada di suhu yang sangat panas, panasnya luar biasa. Coba saja kita coba dengan cara pakai jaket kulit jalan di Gatot Subroto, panasnya ampun-ampunan. Bagaimana dengan Rasulullah yang tendanya itu dari kulit unta? Ketika datang panas, luar biasa panasnya. Sekarang ada standing AC. Masya Allah, karpetnya dengan ketebalan 10 cm. Belum lagi ada bantal di situ. Sambil mendengarkan khutbah Arafah, senderan seperti Raja Salman. Sebelahnya ada anggur. Wah, itu haji furoda yang luar biasa, bayarnya 1 miliar, kira-kira begitu. Sambil mendengarkan khutbah Arafah, ya kan, nangis karena anggurnya habis. Bukan karena muhasabah. Luar biasa fasilitasnya, mudah betul, enak sekarang. Bahkan ada rencana Jamarot itu nanti
pakai semacam eskalator jalan. Jadi kita jalan saja tinggal tek, tek, tek. Batu sudah disediakan di situ. Kalau dulu mencari batu, begitu dapat benda keras, ternyata bukan batu, kotoran onta yang sudah kering 2 bulan. Oh, ternyata bukan batu. Oh, ini fosil kotoran onta. Sekarang sudah disediakan. Nikmat luar biasa fasilitas. Tetapi yang sulit setelah kemudahan fasilitas adalah mendapatkan ketulusan. Sama seperti kita belajar, hadirin yang dimuliakan Allah. Dulu yang namanya kita belajar, saya yakin banyak yang lulusan prodip keuangan di Jurangmangu. Saya juga pernah di situ tahun 94, termangu-mangu di Jurang. Alumni Gang Kalimongso, pasti ada ini kan gitu. Alumni Masjid Baitul Mal, pasti ada itu. Alumni, saya alumni Gedung C, meskipun nggak lulus. Bapak-bapak pasti ada yang alumni Gedung D, Gedung B, Gedung A yang sebelah pojok. Bagaimana fasilitas ketika itu? Ketika belajar, kambing pun ikut belajar, Pak. Ketika masih kuliah di Prodip dulu, yang Purnawarman nggak ada kambing, karena daerah elit. Tapi yang belajar di Jurangmangu, lagi belajar sore-sore, kuliah jam 3, kambing ikut belajar, Pak. Itu kambing dari Gang Jengkol itu datang ke situ. Tapi dengan keterbatasan itu, Masya Allah, kualitasnya tidak diragukan. Sudah ada kampus elit di tahun 90-an. Trisakti sudah hebat. Tapi lulusan Prodipstan diadu dengan Trisakti, oh boleh coba. Lebih laku lulusan Prodipstan dibandingkan kampus-kampus lain. Kenapa? Keterbatasan yang menggembleng kita. Keterbatasan yang membangunkan ketulusan di dalam hati kita. Ibadah juga seperti itu. Di dalam situasi yang serba terbatas, maka kita munculkan kepasrahan kepada Allah. Ya Allah, saya datang ke sini nggak ngelihat fasilitas, ya Allah. Saya tahu, ya Allah, orang Arab ini begitu, ya Allah. Arapati genah. Orang Arab itu Arapati genah. Wong saya pernah ngurus tasreh itu. Kalau sekarang tasreh udah enak, semua serba barcode, tinggal tembak, masuk layar, selesai lewat. Dulu saya ngurus itu 125 jamaah, bawa paspor segini, hanya untuk dicap stempel dan pasang itu yang namanya stiker. Orang Arab kalau udah capek, bas anda ta'ban, udah saya capek, udah ngerokok depan saya, ngeliatin aja. Saya bilang, ini belum selesai, anak takban, saya capek katanya kan. Saya bilang, orang pajak di loket 5 jam melayani yang namanya itu orang mau bayar pajak WP, tetap dilayani, nggak ada. Saya capek sambil ngeliatin orang di depan loket, nggak ada itu. Saya perhatikan di kantor-kantor pelayanan pajak begitu, 5 jam dia begini, walaupun mumet tetap dilayani. Iya Pak, isi yang ini dulu, ini form ini diisi, ini diisi. Orang Arab enggak, capek dibilang takban, bas, anak takban, udah. Ngopi di situ sambil ngeliatin kita. Saya bilang, ish inta, kamu gimana sih? Saya datang, ana jitu min wara'il bahar, saya datang dari balik lautan. Wah, pakai bahasa puitis gitu kan. Kesini buat haji, jangan bikin saya marah. Sobron ya haji, sobron, sabar haji. Ya, anta muhrim, saya bukan muhrim ente. Maksudnya kamu sudah pakai ihram kan gitu kan. Masa Pak Ustadz dibilang muhrim, emang kapan dikawin kan gitu. Anta muhrim, maksudnya kamu sudah ihram. Tahu, saya bukan, ente juga bukan muhrim saya bilang. Itu luar biasa kesabaran, itu saja sudah diuji. Bisa tahan seperti itu, pahala dapat. Kepasrahan kepada Allah itu karena adanya keterbatasan. Maka jangan kita menganggap bahwa apa yang sudah ada pada kita cukup. Maka hilang ketulusan dan kepasrahan kita kepada Allah. Inilah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendapatkan syariat haji. Karena itu Rasulullah SAW kemudian merangkai yang disebut dengan haji mabrur itu dengan kalimat yang singkat, it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Haji mabrur itu orangnya murah, bersedekah, memberi makan kepada orang lain dalam makna tingkat kepedulian sosialnya sangat tinggi. Wa ifsya'us salam,
Senantiasa dia menyebarkan salam, menguatkan solidaritas. Hijrahnya orang haji adalah hijrah perilaku. Dari perilaku yang tidak sejalan dengan ajaran agama, menjadi perilaku yang sejalan dengan ajaran agama. Hijrah dari sikap eksklusif, tidak mau menerima kehadiran orang lain, menjadi inklusif, mengakui keberadaan orang lain. Sehingga orang yang haji itu nggak pernah merasa benar sendiri, tapi benar rame-rame. Kenapa? Karena sendirian itu nggak enak. Ingat lagunya Tipek, percayalah padaku, ya kan? Kamu nggak sendirian. Artinya memang kita nggak sendirian di dalam hidup ini. Ada orang lain yang harus kita openi, ada lingkungan yang harus kita perhatikan, ada etika yang harus kita junjung tinggi. Inilah pesan-pesan penting di dalam melaksanakan ibadah haji. Dan secara pribadi saya mendoakan semoga jamaah haji yang jumlahnya hampir 1 kloter ini, mudah-mudahan nanti tahun depan Kementerian Agama menyediakan 1 pesawat untuk Direktorat Jenderal Pajak. Kenapa? Jumlahnya pas 1 kloter 250. Insya Allah, Allah berikan haji yang mabrur. Allah jadikan semua usahanya usaha yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan perniagaannya, perniagaan yang tidak pernah merugi. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Hadis riwayat Imam Hakim, balasan haji mabrur cuma 1, yaitu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sudah berangkat haji juga mendapatkan predikat haji mabrur, yang akan berangkat haji juga mendapatkan predikat haji mabrur, yang belum berangkat haji semoga Allah mudahkan dengan mendatangkan rizki yang banyak agar bisa datang ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Kiranya demikian yang bisa disampaikan. Karena dibatasi oleh waktu, saya mohon maaf jika penyampaian saya kurang berkenan di dalam penyampaian. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.